Haleluya, kita sudah menyanyi betapa cinta kasih Tuhan untuk kita. Betapa Dia mengungkapkan pada kita, aku cinta kepadamu. Kita akan langsung belajar dari firman Tuhan Yohanes 15 ayat 9. Saya yakin semua bawa Alkitab, kita buka Alkitab kita akan baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat 9. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ya, satu ungkapan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Telah ya, bukan akan, tetapi telah. Yesus begitu luar biasa. Dia memberikan dirinya untuk kita. Dan Dia meminta kepada kita semuanya. Meminta kepada kita semua. Tinggallah di dalam kasihku itu. Haleluya. Memang seperti itulah Tuhan yang kita sembah. Dia begitu mengasihi kita. Ya, kita akan coba belajar dulu tentang cinta. Ya, ini senang yang anak muda-muda dan juga pasangan-pasangan muda, kita boleh belajar bersama-sama tentang cinta. Cinta atau kasih itu adalah salah satu bentuk ungkapan emosi manusia. Dan kasih adalah emosi yang paling kuat. Wow, ya. Karena dikatakan juga kan, ada di dalam firman cinta itu kuat seperti maut. Cinta itu kuat seperti maut. Nanti kita akan bacainnya. Cinta sejati adalah salah satu anugerah terindah dari Tuhan. Ya, rasa cinta ini mencakup berbagai keadaan emosional atau perasaan yang ditandai dengan keintiman, gairah, komitmen, kedekatan, daya tarik, kasih sayang, dan kepercayaan. Sifat dari cinta itu dinilai secara subjektif. Karena apa? Karena semua itu tergantung dari pengalaman dan penghayatan setiap individu yang merasakannya. Ya, beda-beda. Tapi cinta itu kuat seperti maut, luar biasa. Ya, oleh karena itu selama ini kita mendengar, saya mencoba mengerti ungkapan-ungkapan yang ada di dunia tentang cinta. Ya, antara lain sebagai berikut. Yang pasti kita semua tahu tuh, love is blind. Cinta itu buta. Kalau buta berarti nggak bisa melihat. Meraba-raba, tapi nabrak-nabrak. Yang sudah pernah mengalami yang namanya cinta itu pasti tahu rasanya gimana begitu cinta itu sudah melekat. Katanya Pak, tai kucing rasa coklat. Wah, kok senang lu, gak ada di dunia gitu ya. Atau paling cantik saat kebun binatang. Ya seperti itu ya. Cinta itu ada lagunya tuh. Cinta itu seperti kupu-kupu yang terbang tinggi hingga dimana saja yang dia ini. Katanya kalau orang muslim bilang tuh ada dewa amor yang bawa panah itu loh ya, hati ada panahnya itu tiba-tiba cek Dino kena panahnya Lia, atau Lia kena panahnya Dino, tiba-tiba kelapak-kelapak ya, itu loh cinta itu seperti itu. Saya senang lihat gambar ini. Saya waktu dikasih gambar, saya senang ya, kayaknya ada cinta di situ. Kelihatan nggak? Kelihatan ada romantisnya gitu di situ. Ya, antara Tuhan Yesus dan anak itu. Ya, orang yang mencintai itu tidak tahu sebabnya, pokoknya ingin memberi yang terbaik deh pokoknya. Bahkan takut tidak bisa memberi yang terbaik, takut kurang, terlalu sedikit memberinya. Itu sampai seperti itu ya. Kayaknya kita perhatian, kita tuh penuh kepada orang yang dicintai. Apa ya?
dipikirkan terus, diulang-ulang. Saya tuh pernah lihat orang yang lagi jatuh cinta, saya tuh ini loh, ikut mami betulkan apa, bikin baju di belakang, berarti tidak ada apa jelas. Tapi saya lihat saja itu ketawa tuh, mami kan lagi di dalam kamar, terus saya tuh duduk di sofanya, ada anaknya tuh lagi telepon gitu, teleponnya tuh merdu sekali suara. Tak dengar kok kayak gini ya. Cantiknya kamu kalau pakai ini. Waduh, tuh. Saya sampai ketawa saya tutupin ya. Tapi seperti itu, memperhatikan kesukaannya dan yang tidak disukainya, apa kebiasaannya, dan memberi apa yang diminta atau yang disukai tanpa memberi. Nah, kasih contoh aja supaya tidak melebar, saya kasih contoh saya sama Mbak. Mbak tuh tahu kesukaan saya itu nasi pecel, gampang sederhana, tapi ada tumpangnya itu loh. Dan di Surabaya ini tidak gampang cari itu. Tapi karena apa? Sayang gitu ya, diperhatikan. Jadi tiap kali dia pergi itu di warung atau di mana ada melihat tumpang gitu ya, pasti dia berhenti dibelikan. Jadi kalau pulang tuh bawa tumpang, padahal kadang-kadang saya sudah belum, tapi karena apa namanya, itu kan ungkapan rasa sayangnya, jadi saya bersyukur gitu. Kalau sampai gitu, ayo kita mau beli apa gitu, kadang pagi-pagi itu kalau Sabtu kan nggak masak gitu kan, yuk kita mau beli apa. Dia tahu kesukaan saya, kadang lihat ada bebek, ada apa gitu, seneng, jadi diajak ke warungnya kayak gitu. Saya tuh enggak usah yang apa mahal-mahal, nek mahal yang puji Tuhan. Tapi saya sudah suka kayak gitu itu, sudah ada rasa apa ya, bahagialah seperti itu. Nah, seperti itu biasanya orang yang mencintai itu ingin selalu berada di dekatnya. Kalau bisa 24 jam sehari selalu ada di sampingnya. Mulai membayangkan, iya ya, kalau sudah nikah nanti 24 jam sehari. Terus melakoni dan puji Tuhan ya. Terus apalagi mengawasi, takut kehilangan. Takut kehilangan, khawatir, jangan-jangan lagi apa ya dia di telepon, di WA, itu yang buka jawab, kenapa nih? Waduh, ada apa nih ya? Ada rasa khawatir, ada apa gitu ya. Terus takut melakukan kesalahan. Kadang-kadang tuh aku bener mau salah ya, jangan-jangan nanti membuat dia tak suka gitu kan. Nah, terus berusaha menghindari kesalahan itu, apalagi yang fatal gitu ya. Kalau cewek itu kan biasanya cemburu tentu saja ya kan, nggak usah cewek, cowok juga banyak yang suka cemburu gitu kan. Nah itu dihindari sedemikian rupa sehingga tidak timbul pertengkaran, menjauhkan dari yang tidak diinginkan gitu. Kalau apa ketemu sama mantan ya wis ngelewes aja gitulah. Gak usah terlalu dekat-dekat gitu kan. Berarti kalau kami kalau saya reuni aku ikut, kalau dia reuni saya ikut gitu ya. Jadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan supaya karena biasanya reuni itu timbul memori-memori ya, mengingatkan masa lalu dan sebagainya. Jadi sebaiknya ikut saja ya toh, nggak masalah, malu sedikit nggak apa-apa daripada ya kan, itu untuk kepentingan kita sendiri kan gitu. Kemarin Pak Kuntu jadi mesti kalau di depannya dia tuh dia jadi MC gitu kan. Saya temani, saya kalau nyanyi ya saya nyanyi, ikut nyanyi. Ya kebetulan aja memang senang nyanyi. Ya, tapi itu adalah cara untuk kita tidak jauh supaya terus dekat gitu. Guru ya. Terus jika berjauhan akan sangat merindukan. Saya itu kalau dia mau pergi gitu ya, sudah ada rasa kehilangan gitu rasanya. Loh aku nanti ya ngapain gitu, kalau sendiri terus ngapain aku kayak gitu loh. Ada perasaan seperti itu. Bahwa juga kalau saya pergi tuh nggak seneng tuh kelihatan gitu, nggak kelihatan sekali seperti itu. Terus posesif, biasanya orang kalau cinta tuh ingin nyaku yang lain aku kalau ada yang nyentil atau ada yang coba-coba ingin mengganggu
panas gitu, panas membara gitu. Posesif bikin memiliki terus. Tapi cinta itu juga rela berkorban. Orang yang mencintai itu mau berkorban. Mas yo kesel-kesel capek-capek ya, tapi yo tak antar lah, karena aku tak jemput lah tuh, tak antar tak jemput apa demi menyenangkan pasangannya, rela berkorban, tapi juga sabar dengan pasangan. Coba kalau sama orang lain bentak-bentak gitu, tapi kalau sama pasangan apa ya itu ya, terus sabar dengan pasangan. Kalau salah cepat dimaafkan kayak gitu. Kan ada yang nggak tahu siapa yang mengatakan itu, katanya kita tuh nggak perlu menjelaskan tentang diri kita atau kesalahan kita atau apa tuh kepada siapapun, karena yang menyukaimu tuh nggak butuh penjelasan itu, nggak perlu. Malah kalau saya ingat kalau papi saya itu mungkin saya mungkin sering cerita, saya pasti sangat apa, karena saya sangat tersentuh. Saya hilang kalung yang diberikan papi mahal 10 gram ya. Saya hilang kan, terus saya datang sama papi dengan nangis. Ada apa sama di bangku? Itu 10 tahun lalu pasangan. Di bangku ada apa? Kalungnya hilang. Nggak apa-apa, nanti papi berikan lagi ya. Seperti itu. Sampai temannya tuh, anakmu hilang kalung nggak mau seneni, malah mau sayang berikan. Jawaban papi yang membuat saya begitu terharu. Dia bilang, kamu nggak lihat dia itu sudah ketakutan seperti itu, apalagi saya marah dia pasti akan nangis, gak akan berhenti. Jadi jawaban itu ya kan, saya lebih sayang anak saya daripada kalungnya. Haleluya ya, seperti itu loh, rela berkorban, cepat memaafkan. Dan orang yang membencimu itu tidak akan percaya itu masalahnya. Kalau orang yang gak suka sama kita itu pasti kalau kita jelaskan, ibaratnya pecah, aku telat gini biasa kan, kebiasaan pancet aja, itu sudah nggak dipercaya lagi. Tapi kalau orang yang sering sama kita, lu gimana tadi? Apa? Nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa, mesti jatuh benar. Nggak apa-apa, nggak luka kan? Sepedanya nggak apa-apa. Itu seperti itu ya. Jadi cinta itu diungkapkan secara verbal, ya, diungkapkan seperti itu. Lalu orang yang cinta itu juga mau mendengar, ya. Kalau biasanya Pak Gembala itu pulang dari kantor itu nggak langsung dicecak supaya nggak ini, nanti misalnya sampai loyo itu kenapa, sudah pas di meja makan kita bicarakan kenapa, itu cerita, mau mendengar. Jika juga saya tadi gini, saya itu orang yang paling tidak bisa nyimpen gitu. Kalau ada apa-apa kami sama Pak Gembala mesti tak ceritakan semua, gak kuat kalau nggak ngomong gitu ya, ya ceritakan. Dan biasanya orang yang mau mendengar dia juga menghargai pasangannya, menghargai satu dengan yang lainnya. Terus dia juga menguatkan kalau lagi sedih, lagi ada masalah, dikuatkan gitu. Dengan empati, ya, empati sama simpati beda ya. Kalau simpati cuma gini, kalau empati itu seperti ikut merasakan kesusahannya gitu, ingin membahagiakan dan memiliki komunikasi yang baik. Itu yang ada ya sekarang ini, yang saya kumpulkan dari berbagai pengalaman gitu ya. Seperti itu, cinta itu seperti itu. Nanti yang butuh boleh minta ya. Jadi firman Tuhan tapi juga mengajarkan kita untuk memahami makna cinta yang tulus tanpa pamrih. Nah, sekarang kita belajar ayat yang menggambarkan cinta sejati menurut Alkitab. Apakah sesuai dengan apa yang kita sudah dengar, apa yang sudah kita pelajari selama ini? Kita baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7.
2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Lanjut. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Firman Tuhan yang kita percayai mengajarkan tentang kasih, cinta, agape kepada Tuhan, gitu ya. Dalam hari kita kaitkan dengan hubungan Allah dengan kita. Tadi di awal kita sudah baca ya, firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus ingin kita tinggal di dalam kasih-Nya. Ya kan, jadi seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Kasih-Nya Tuhan seperti apa? Kita tinggal di dalam kasih seperti apa? Ya seperti yang diungkapkan dalam 1 Korintus 13 tadi. Jadi kita tinggal di dalam yang ayat 4 tadi apa? Tinggal di dalam kesabarannya. Dia sabar menunggu kita untuk bertobat. Kalau salah ya cepat berbalik, ditunggu sama Tuhan. Jangan percaya kalau Tuhan gak pernah mau nunggu kita. Dia pasti menunggu dengan sabar. Ya sampai kita bisa mengerti maksudnya Tuhan. Ya, apalagi kita tinggal di dalam kemurahan hatinya Tuhan. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan itu menyediakan. Kayak tadi ujian kita, Tuhan menyediakan apa yang kita perlu. Jadi kita harus tinggal di dalam kemurahannya. Kemurahannya bisa kita rasakan dari hari ke hari. Tuhan begitu baik, ya. Tuhan begitu telaten, ya, orang bilang dia telaten, menunggu dengan sabar. Ya, kadang-kadang kalau manusia gak sabaran, ini, ya. Tapi Tuhan, percayalah, Tuhan sabar menunggu kita selama masih ada kesempatan. Ya, kita datang. Terus apa lagi? Tinggal dalam kemurahannya, kemurahan hatinya Tuhan, tinggal dalam ketidaksombongannya. Ya ampun, Tuhan itu baik hati dan tidak sombong. Meskipun dalam rumah Allah, dia rela menjadi hamba. Dia mau mengosongkan dirinya. Untuk siapa? Untuk kita. Kita tinggal di dalam kasih-Nya yang seperti itu, yang dia tidak sombong, dia rendah hati, dia tinggal juga di dalam kesopanannya. Lanjut ayat selanjutnya, kesopanannya. Hanya lihatlah, Tuhan itu sopan banget loh. Lihatlah aku berdiri di depan itu sambil mengetuk. Nah, sopan dia. Tuhan tidak pernah nyuruh kita. Dia kasih free will. Kita tetap bebas. Kamu mau nggak ikut aku? Kamu mau nggak tinggal di dalam kasih-Ku? Tinggallah dengan sabar dan sopan. Dia melakukan yang sopan, tidak rusak-rusuk, tidak apa yang tak sopan itu apa istilahnya? Ngawur gitu ya, tidak, dia nggak sopan. Ya, tinggal dalam kesopanannya. Terus tinggal di dalam keuntungan yang diberikannya, karena dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Keuntungan yang diberikan Tuhan untuk kita. Dia datang dari surga ke dunia untuk apa Tuhan? Malah dia harus dibunuh, dia harus dicaci maki, dia harus dilempar batu, dia harus dicambuk, dia harus mati di kayu salib. Keuntungannya apa? Gak ada. Kita yang dapat keuntungan. Jadi kita tinggal di dalam keuntungan yang Dia berikan, karena Dia tidak mencari keuntungan sendiri. Semua dilakukannya untuk kita. Selanjutnya, tinggal di dalam kebaikan hatinya, karena Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan kita.
Berbahagialah orang yang dosanya diampuni, yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Yang diperhitungkan itu apa? Kebenaran kita, kebaikan kita, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Bagaimana kita tidak bangga punya Allah yang seperti itu, memperhitungkan kebaikan, memperhitungkan kebenaran, memperhitungkan apa yang kita lakukan, tapi tidak memperhitungkan kesalahan kita. Dilupakan, salah sedikit-sedikit ya wis lah, gak apa-apa. Ya. Seperti itu suami istri sepasang kekasih pasti ada pengampunan. Ada pengampunan. Kadang-kadang kalau bertengkar dua itu ya, wah melok-melok gitu ya, cecehan gitu, saling berdebat gitu, nggak apa-apa. Tapi coba saya nyelok-nyelok orang lain, oh padahal misalnya bojomu ku ireng misalnya tadi ngomong bojomu ku ireng, padahal kalau di rumah tuh apa kan ireng kalau matang nggak gitu ya, bodoh-bodohan sendiri kan nggak masalah, nggak marah. Tapi coba orang lain bilang, bojomu ku ireng apa kok ireng, oh bojomu ganteng, ireng tapi ganteng manis, itu pembelaan seperti itu yang Tuhan lakukan kepada kita. Kalau iblis mau menyerang kita, Tuhan bilang, anakku, padahal Tuhan sengaja, kamu jangan gitu toh nak, dalam firman Tuhan harus kita tuh harus seperti apa, harus ini. Tapi begitu iblis mau mengganggu kita, no, perlindungannya menyeluruh terhadap kita semua. Ya, puji Tuhan. Terus apa lagi? Tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan, tinggallah di dalam sukacita dan keadilannya. Tuhan Yesus itu begitu luar biasa. Sukacita, damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ya ampun, coba kurang ampun, lancar kita ini kalau nggak mau dekat, nggak mau melayani, nggak mau sayang sama Tuhan. Itu kok banget menurut saya, karena dia begitu baiknya, itu luar biasa. Kita harus tinggal di dalamnya. Ya, sukacita dan damai sejahtera sudah diberikan kepada kita. Apalagi tinggal di dalam kesukaannya akan kebenaran. Allah itu adil dan benar, dan dia membenci dosa. Dia benci dosa. Kita harus tinggal di dalam kesukaannya akan kebenaran. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, biarlah kita juga suka hidup benar. Ya, lalu kita akan suka dengan kebenaran. Jangan lagi kita melakukan segala sesuatu itu menyakiti hati Tuhan. Apa sih kesukaannya Tuhan apa? Kita coba pelajari. Tuhan tuh suka kalau kita dekat sama Dia. Tuhan senang kalau kita tuh selalu berharap pada Tuhan dan membenci dosa. Ada lagi apa? Tinggal dalam perlindungannya, menutupi segala sesuatu akan kesalahan kita. Kesalahan kita tidak diingat, tidak membesar-besarkan masalah. Kita bisa bilang ya, tinggal di dalam kebaikan Tuhan yang seperti itu, melindungi kita. Ya, melindungi kita. Lalu tinggal di dalam kepercayaannya kepada kita. Wow, kita dipercaya sama Tuhan. Tuhan memberi kepercayaan kepada kita. Sulit untuk dapat kepercayaan itu. Kalau dari bos saja gak mudah kita dapat kepercayaan. Kita harus melakukan banyak hal, gitu, dinilai, dilihat, diperiksa dulu sama bos sampai kita dapat kepercayaan dari bos, naik pangkat dan sebagainya. Tuhan ini begitu kita ditebus dari dosa, begitu kita diampuni olehnya dan bertobat, kita dapat kepercayaan. Lakukan. Tuhan, aku apa bisa mengabarkan Injil? Malu Tuhan. Apa bisa aku dapat kepercayaan?
Nanti ngomong apa aku Tuhan? Cerita apa aku Tuhan? Gak bisa aku Tuhan. Kalau kita ngomong gak bisa, Tuhan bilang bisa. Tapi kalau kita sudah gak mau, Tuhan gak bisa paksa. Ya, Tuhan ingin ada kerelaan untuk melakukan sesuatu. Lah kalau nanti aku diserang, gimana Tuhan? Dia bilang, aku dari belakang akan melindungimu. Ada perlindungan dari Tuhan, perlindungan yang menyeluruh. Ketika kita dapat kepercayaan dari Tuhan, maka kepercayaan itu harus kita pertanggungjawabkan. Lakukan saja. Seperti Nuh, ingatkan ya, Nuh ketika diberitahu cari sepasang. Kalau apa coba? Pikirannya Nuh berapa? Kalau saya mungkin gak bisa Tuhan, ini punya kok sepasang. Tahu saya Tuhan, kecoa sepasang ya oh nggak ngerti ya apa. Tapi Nuh ketika mendapat kepercayaan, dia kerjakan dengan tanggung jawab. Yes, kerjakan. Apa yang terjadi? Bukan Nuh yang cari, Tuhan yang kirim sepasang-sepasang masuk ke dalam bahtera. Jadi kita harus bisa gitu loh menyenangkan Tuhan, itu bisa. Karena Tuhan bertanggung jawab terhadap setiap yang Dia utus kepada kita. Diperintah apa? Tuhan bertanggung jawab. Kalau kita jelas gak mampu, jelas gak bisa sudah. Ngaku sudah gak bisa. Tapi kan Tuhan bisa. Apa yang kita takutkan? Ya, kita dapat kepercayaan. Terus tinggal di dalam pengharapannya akan kita agar menjadi anak-anak yang baik, yang sesuai dengan rencana semula dari Tuhan. Setiap kita diciptakan dengan sebuah rencana. Ada rencana di dalam pengikut sertaan kita kepada Tuhan. Tuhan menciptakan kita tidak main-main, saudaraku, dan kita dipilih. Semua yang ada di sini itu dipilih oleh Tuhan. Saya percaya. Karena kalau nggak dapat kemurahan nggak bisa. Anugerah untuk kita bisa menjadi anak Tuhan itu anugerah. Ya, anugerah. Jadi percayalah bahwa kita bisa tinggal di dalam pengharapan yang Allah berikan untuk kita menjadi anak-anak yang sesuai dengan rencana semula, yang tinggal dalam kesabarannya menanggung penderitaan karena kita. Kalau Tuhan begitu sabar menderita, Tuhan juga bilang kamu juga harus ikut menderita, mau nggak? Harus mau, memang itu ya. Tetapi dalam penderitaan ingatlah, Tuhan bilang apa? Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, karena kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi kita bisa menanggungnya, tapi kita harus mau. Tuhan mau apa? Kita harus lakukan. Memang mungkin menderita, ya itu memang menderita, tapi di dalam penderitaan itu ada sukacita. Benar. Sedangkan kalau kata saya gampang-gampang aja dia apa ya? Dalam hal memberi misalnya ya. Waktu kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, mau itu sih, kita mau bikin acara gitu ya. Dihitung-hitung cuma segini. Waktu kita memberi, ya wes tak kurangi segini, misalnya. Lalu ada rasa berkurang kan, ada rasa kurang, terus nanti gimana? Gitu. Tapi waktu kita bisa memberi, saya percaya. Coba kalian ingat-ingat sendiri, pada waktu kita memberi, di situ ada sukacita. Benar itu. Karena saya ngomong dalam, kamu kok mesti bagi-bagi uang gitu. Itu kesukaanku. Dan tentu saya nggak pernah kekurangan itu. Kalau saya kurang, Tuhan kasih. Benar itu saudara. Benar. Selama 4 tahun saya cerita, saya ada pinjaman di bank yang waktu itu untuk saya masukkan di sebuah koperasi, dan itu koperasinya nggak bayar, tapi saya harus nyicil ke
banknya itu 4 tahun jalan. Sekalipun tanya Pak Gembala, saya tidak pernah minta. Walaupun meskipun deg-degan itu ada, tapi saya percaya. Saya berkatakan, Tuhan, Engkau mampu, Engkau bisa, Engkau sanggup menolong aku. Kadang-kadang sudah last minute gitu, sudah hampir kakak saya tuh baik gitu bilang, kamu kalau perlu tuh ngomong, kakak saya itu bilang gitu. Ya memang itu memberikan rasa ayam gitu ya. Tapi saudaraku, saya tak pernah minta sekalipun, dan bulan ini sudah terakhir. Haleluya, memang Tuhan kita ajaib. Tuhan kita ajaib. Percaya karena saya itu percaya itu maka terjadi. Benar, karena ini pengalaman. Tanya anak saya tidak pernah minta juga. Tidak pernah cerita orang kurang segini piye ya apa. Tidak. Tuhanku sanggup menolongku. Ada aja caranya. Hari ini saya bilang juga, kalau yang beli madu ini kok sepi ini. Pendeta, Bu, tolong saya diberikan Alkitab, mau saya kirim ke NTT. Berapa? 60. Dapat saya saudara. Wes, kalau haleluya. Jadi begitulah cara Tuhannya. Saya tidak tahu caranya seperti apa. Orang gak kenal juga. Kalau saya bilang kurang 200.000 Tuhan, saya berkatakan firman Tuhan sanggup memenuhi kebutuhanku. Tuhan bisa memberikan ini mantu saya laris, mantu saya ini. Tiba-tiba teman saya yang dari notaris itu, nanti aku di Surabaya, langsung. Itu pagi setelah saya jalan-jalan, langsung begitu saya buka HP, nanti aku di Surabaya, aku beli madu, begitu teman. Ya apa caranya Tuhan? Saya tidak ngerti ya, tapi itu yang terjadi pada saya. Saya ceritakan apa yang terjadi pada saya. Terus bapaknya saudara beli sampai lalu itu ya, jadi saya bilang segini langsung ditransfer. Aku beli ini tadi ini beli ditransfer langsung. Cek gampang gitu ya. Suatu Pak Kabel almarhum yang bilang masih hidup juga suka memberkati saya seperti itu ya. Nggak tahu beli buat apa, saya juga nggak tahu. Beli madu, beli royal jelly, beli propolis, saya juga nggak tahu. Ini Tuhan yang suruh atau bagaimana? Ya, tapi itulah kejadiannya. Jadi kita harus tinggal di dalam kasihnya Tuhan. Ya, bagaimana respon kita akan kasihnya Tuhan itu seperti apa? Responnya seperti apa? Kita harus ingat dalam segala tindakan kita semuanya harus berpusat pada Tuhan, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kalau enggak, kita akan kecewa. Benar loh saudara, kita akan membantu orang yang dibantu itu loh bencana sana. Ya kan, sudah dibantu tapi malah mungkin berbalik begitu. Seperti itu, tapi kalau kita melakukannya seperti untuk Tuhan, kita tidak akan kecewa. Karena Tuhan yang akan tolong kita. Ya, kita akan percaya dalam kasih-Nya, kita tidak takut lagi karena dalam kasih itu nggak ada ketakutan. Benar nggak? Kita baca aja 1 Yohanes 14 ayat 18. Jadi kalau takut hati-hati dulu ya. Di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 18. 2, 3. Di dalam kasih, saya berhenti, semua baca. 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ingat, ada hukuman. Kalau kita takut, di dalam ketakutan itu ada hukuman. Ya, jadi kalau dia takut tidak sempurna di dalam kasih. Ini pelajaran yang harus kita tahu, harus kita ketahui, harus kita tahu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, jadi kita harus saling mengasihi juga satu dengan yang lain, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah, karena Allah itu kasih, dan kita mengenal Allah karena kasih. Beda. Pemimpin kita nggak pernah salah.
Tuhan Yesus itu tidak pernah salah. Dia melakukan persis seperti yang ditulisnya. Tidak ada kesalahan, tidak ada yang bisa mendapatkan kesalahannya. Pontius Pilatus pun tidak bisa mendapatkan kesalahannya Tuhan Yesus, ya. Lakukan semuanya dengan cinta kepada Tuhan. Lakukan segala pekerjaanmu dengan kasih, sungguh-sungguh mengasihi dan tidak pura-pura. Kasih sungguhnya seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa, banyak sekali. Berarti kita ini banyak dosa, ya? Iya. Kita kan masih dalam darah dan daging, ya. Tapi kita harus tidak boleh tinggal di dalam dosa. Caranya dengan mengasihi. Kalau kita marah jengkel sama kita, ingat aku harus mengasihi. Lakukan yang terbaik untuk mengasihi orang. Seperti Tuhan Yesus, panutan kita, ya. Kasih itu jangan pura-pura. Terus sekarang Yeremia 31 ayat 3. Ya, ini ayat terakhir kita. Yeremia 31 ayat 3. 2, 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bayangkan, itu katanya Tuhan. Dilanjutkan kasih setianya melalui Tuhan Yesus. Digenapi kasihnya Tuhan untuk kita. Kita tinggal menerima dengan tangan terbuka. Terimalah, itulah cinta kasih Tuhan kepada kita. Betapa dia mengasihi kita, dan jelas dia mengatakan, aku jatuh cinta kepadamu. Jadi mari kita juga merespon apa yang Tuhan katakan. Kita juga katakan pada Tuhan, Tuhan, aku jatuh cinta kepadamu. Ya, dalam doa dikatakan, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada tanganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Cinta itu tadi, kasih itu tadi. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini.